Semuanya siap untuk menari buat Tuhan, amin? Yes. Kurang kencang, ngomong amin lagi? Amin. Amin, dahsyat, puji Tuhan. Let's praise Him together ya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Boleh dikatakan, Yesus nama di atas segala nama. Kau dahsyat. Yang masih siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan, Kau kekuatan kami, Yesus. Hati kami percaya padamu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu. dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi nyatakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita besar saat kita datang di hadirat Tuhan. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang hari ini bukan dengan membawa beban kita, bukan karena kita mencari pertolongan, bukan karena kewajiban kita, tapi kita datang dengan segenap kerinduan kita. Mazmur 63 berkata, "Yalah Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering yang tandus dan tiada berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau." Mari semua berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, berkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, Mari datang pada Tuhan yang segenap kerinduan. jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus,
Angkat saja, katakan pujian ini. Dan ku pandang, Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan, keindahan-Mu Tuhan. ya Aku Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membenarkan
dari hatimu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari akui dengan mulutmu, katakan, dimuliakan, ditinggikan. hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Yesus, Hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan. Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Amin Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Mari beri tepuk buat Tuhan kita. Dimuliakan, angkat tanganku, katakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. ora basta. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. 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 Ya Rabba sanda kaya lalaba. Gorabaya sandara lalaba ya Rabba. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena Engkau menemui setiap kami di tempat ini menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Luruskan setiap jalan kami Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus di bulan Anointing Live Tuhan, di dalam bulan pengurapan yang selalu menuntun hidup kami, sehingga ketika kami diubahkan maka kami juga akan merubah orang lain ya Bapa.
Terima kasih, temui setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bahkan Kau berkata telinganya juga tertuju kepada teriak mereka yang minta tolong. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang jadi pergumulan bagi umat-Mu di tempat ini, mari Bapa, kami percaya Engkau Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Hubungan suami istri mari Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Ada imam-imam yang menjadi raja dan nabi bagi istri dan anak-anaknya. Imam-imam yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kasih yang daripada Kristus mengalir atas setiap imam-imam Tuhan. Sehingga seperti Kristus mengasihi jemaat, para suami juga akan mengasihi istri mudanya dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati sebagai provider yang Allah percayakan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mari Engkau juga akan memberkati setiap bisnis, setiap pekerjaan ya Bapa. Sebab melalui pekerjaan dan bisnis yang mereka lakukan, ketika mereka lakukan seturut dengan firman Tuhan, maka Kau janji apa yang dilakukannya, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalamnya. Kalaupun ada saat-saat ini yang sedang mengalami problem dalam pekerjaan dan bisnis, mari Bapa, Kau bukakan jalan-jalan yang buntu itu terbuka dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah berikan hikmat hati yang bijaksana dalam mengelola setiap pekerjaan dan bisnis yang mereka lakukan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ada tiang-tiang doa yang kuat sebagai istri, teman sepadan penolong bagi suami ya Bapa. Olehnya Tuhan terus berkati setiap para wanita-wanitanya Allah, sehingga memiliki wanita yang memiliki hati yang bijaksana dalam mengatur rumah tangganya Tuhan. Bahkan tunduk kepada suami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya kalau di tengah-tengah keluarga ini Tuhan sedang mengalami problem ya Bapa, biarlah kasih yang daripada Tuhan tercurah saat ini. Bahkan biarlah mereka mengalami mujizat di Kana Tuhan. Air yang tawar diubahkan menjadi anggur yang manis Bapa. Perkawinan rumah tangga mereka semakin hari semakin manis di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan ketika mereka hidup rukun, kami percaya berkat Tuhan diperintahkan atas rumah tangga lepas rumah tangga. Biar mereka menjadi orang tua yang menjadi teladan yang terbaik buat setiap keturunan ilahi yang Tuhan percaya di dalamnya. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang studi dalam sekolah, mari Tuhan, Kau menyertai setiap perjalanan mereka. Bahkan kami tahu akan lahir generasi Yeremia, generasi yang takut akan Engkau, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, bahkan melakukan bagiannya untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah pergaulan mereka, Tuhan menyertainya. Bahkan kami tolak segala roh LGBT Tuhan, roh free sex Bapa. Kami tolak segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mempersiapkan mereka seperti anak di tangan pahlawan ya Tuhan. Tabung-tabung mereka akan diisi Tuhan. Hari demi hari dengan kekuatan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai Tuhan setiap perjalanan daripada anak-anak kami Tuhan. Bahkan yang sudah cukup umur Tuhan, kami berdoa biarlah Kau berikan jodoh yang terbaik bagi setiap mereka ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan masa depan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit secara jasmani, baik di tempat ini Tuhan maupun mereka yang mengikuti secara online Bapa. Kami berdoa biar belas kasih Tuhan turun bagi setiap mereka. Bahkan orang kusta itu berkata, asal Engkau mau Tuhan, Engkau akan mentahirkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan buat setiap saudara-saudara kekasih kami ini. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sedang mengalami sakit secara fisik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih bagian dari gereja-Mu Tuhan. Untuk Touching Jakarta, bahkan Transforming Indonesia
sungguh terjadi di dalamnya. Berkati gerejamu City of Love ya Tuhan, untuk mensejahterakan kota ini Tuhan, untuk mentransforming Tuhan, mentouching Jakarta Tuhan. Terima kasih dengan segala berbagai cara Tuhan, misi-misi yang akan dikerjakan bagi kota ini Tuhan. Berkati di dalamnya ya Bapa, sehingga Tuhan gerejamu dapat mengambil bagian untuk mensejahterakan kota ini melalui jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalamnya. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, anggota DPR, MPR Tuhan, TNI, Polri Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Engkau senantiasa ada buat setiap mereka, sehingga mereka terus Tuhan menjaga keutuhan NKRI ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kekayaan negara yang dimiliki di dalamnya Tuhan, dikelola untuk menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan, bagi masyarakat yang Tuhan percayakan di dalamnya. Dan kami percaya Indonesia menyembah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya shalom, damai sejahtera turun atas Indonesia ya Bapa. Bahkan kami akan melihat jiwa-jiwa akan dituai Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Timothy Abraham Tuhan, Ibu Evelyn dan kedua anaknya Tuhan, yang saat ini sedang melayani gerejamu GBI Icon Tuhan. Mari Tuhan pakai dalam pemberitaan kebenaran Tuhan, melayaninya Tuhan, biarlah ada urapan-Mu Tuhan, sehingga jadi berkat Tuhan bagi jemaat GBI Icon Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pastor Aliang Tuhan, beserta dengan Ibu Jenny Tuhan dan anak-anaknya Bapa, yang mau serahkan tim pengembalaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terus Bapa kuatkan dan teguhkan setiap mereka untuk terus membawa City of Love kepada kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah kami juga Tuhan sudah utus hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Agus Lutan Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi berkat lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, yang menjawab Tuhan segala kebutuhan umat-Mu yang mempunyai rasa lapar dan haus pada pagi hari ini. Maka Engkau akan puaskan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang ditaburkan Tuhan tumbuh di tanah hati kami yang subur Tuhan, menjadi benih ilahi Tuhan. Bahkan 30, 60, 100 kali lipat ganda akan terjadi Tuhan lewat kehidupan daripada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang kami percaya lewat firman-Mu Engkau akan memerdekakan setiap kami. Karena Tuhan sudah siapkan telinga seorang murid pada pagi hari ini untuk mendengar akan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu siapkan hati kami kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami doa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Semua katakan, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus
Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. We bless you, Lord. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kami sembah Kau Tuhan kami, Raja kami yang berdaulat penuh dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat, menjamah, memberkati setiap kami. Tidak ada satu pun dari kami Kau lalui. Tidak ada satu pun dari kami Kau lewati. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bekerjalah dengan seluas-luasnya ya Roh Kudus. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Siapkan hati setiap kami. Kami butuh firman-Mu yang menuntun, yang memimpin, yang menerangi, yang menginspirasi hidup setiap kami. Berkati umat-Mu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Siapa yang datang semangat pada pagi hari ini? Salami dong kiri kanan, katakan semangat hari Minggu. Semangat hari Minggu. Tuhan suka orang yang bersemangat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa beribadah dengan Jemaat City of Love kembali pada pagi ini. Saya percaya Tuhan akan memakai gereja ini jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak kita membaca dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6 menulis demikian. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6 menulis demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah Bapak Ibu, kalau Anda pelajari Mazmur 127, ini berpasangan dengan Mazmur 128. Temanya sama. Temanya adalah tentang hidup yang diberkati. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Cuma 3 orang. Kita ini orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Salami kiri kananmu, katakan kamu orang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara, ada 2 cara Tuhan memberkati kita. Yang pertama, berkat Tuhan by favor kepada setiap kita. Kita diberkati karena perkenanan Tuhan. Bukan karena faktor kita, semua hanya karena faktor Tuhan. Ini yang saya sebut dengan unconditional blessing. Berkat yang kita terima tanpa syarat. Bukan karena kita layak, bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi semuanya faktornya, sumbernya datang dari Bapa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, no terms and condition apply. Nah, kenapa Tuhan memberkati kita? Alkitab berkata karena Dia Bapa yang baik. Amin, saudara. Nah, hubungan Bapa dan anak harus kita mengerti. Bapa itu cinta anaknya. Bapa itu sayang anaknya. Bapa bertanggung jawab mencukupkan semua apapun yang anaknya perlukan. Betul saudara? Itu Bapa yang baik. Alkitab berkata Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan dalam kehidupanmu. Saya belajar lihat orang punya anak. Sudah saya mau tanya. Ketika anakmu lahir masih bayi. Belum bisa ngomong.
Itu bayi itu ngerepotin banget loh. Kita nggak bisa tidur nyenyak, saudara ya. Rewelnya minta ampun, ngerepotin. Tapi Anda sayang nggak anak Anda? Anda belikan susu yang terbaik nggak buat dia? Anda belikan popok yang terbaik nggak buat kita? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong I love you aja nggak bisa, saudara. Tapi saudara tahu nggak, kita mensuplai semua yang kita perlukan, dia perlukan. Bahkan ketika dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sebagai anak kita sering mengecewakan orang tua kita. Betul saudara? Anda yang punya anak pernah kecewa sama anak? Pasti sering. Anda yang punya anak pernah marah sama anak? Sering saudara. Tapi sejahat anak Anda pasti akan mencukupkan apa yang anak Anda perlukan dalam hidupnya. Betul saudara? Hubungannya bapa dan anak. Seringkali anak itu manipulator yang paling hebat. Dia memanipulasi papanya. Kalau anak bilang, I love you daddy, I love you so much, saudara jangan percaya. Itu bohong semuanya. Ada udang di atas bakwan, saudara. Kalau dia cium Anda, dia peluk Anda, dia bilang I love you daddy, pasti ada ujungnya adalah uang, saudara. Tapi heran, kita udah tahu itu, tapi kita suka dibully sama anak kita, betul? Kita suka malah kita ngerjain dia. Nah, cepat yang diberkati Tuhan, itulah hati Bapa kepada anaknya. Tahukah Anda, kita semua adalah anak-anaknya. Bapa sayang kita, apapun keadaan setiap kita. Dan Bapa pasti cukupkan, pelihara, sediakan, berkati setiap kita. Amin, saudara. Mazmur 127 dimulai dengan kata begini. Sia-sialah usaha manusia membangun rumah kalau bukan Tuhan. Jadi fokusnya bukan kita. Fokusnya adalah Tuhan. Siapa yang percaya Tuhannya baik? Memberkati hidup setiap kita. Nah, Mazmur 128 berbeda. Mazmur 128 mengatakan berkat yang kita terima bukan karena favor. Bukan karena unconditional blessing, tapi adalah conditional blessing. Berkat yang kita terima with terms and condition apply. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Ini yang kita sebut dengan upah. Ini yang kita sebut dengan reward. Artinya, you do something, you will get reward. Engkau melakukan sesuatu, maka engkau akan mendapatkan upah. Jadi hebat sekali Tuhan kita. Kita nggak buat apa-apa, dia berkati. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti akan memberkati hidup setiap kita. Ketika kita setia sama Tuhan, kita diberikan upah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita terima upah. Ketika kita taat sama Tuhan, pasti ada upah Tuhan. Nah, berkat yang pertama unconditional. Berkat yang kedua adalah berkat yang conditional. Ini yang dibahas oleh Mazmur 128. Judul ayat ini, perikop ini adalah berkat atas rumah tangga. Blessing. Nah, saya mempelajari. Dalam bahasa Inggris blessed. Dalam bahasa Indonesia berbahagia. Apa artinya? Ternyata artinya dalam bahasa asli adalah happy. Orang yang diberkati. Orang yang bahagia itu happy. Lihat kiri kanan bilang happy. Double happy-nya. Bukan cuma satu. Double happy-nya. Artinya apa? Itu artinya true happy. True happy, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa artinya happy? Arti happy adalah penuh. Arti happy adalah content. Cukup. Arti happy adalah satisfied. Puas. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang berkata penuh. Orang yang berkata cukup. Orang yang berkata saya puas. Itu orang yang bahagia. Itu orang yang diberkati. Karena faktanya kita semua tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa penuh. Selalu merasa kurang. Orang, saya punya teman banyak. Cantik, cuantik saudara. Tapi mereka merasa nggak cantik, dioplas ke Korea. Kita ketemu 2 orang nggak sengaja di Korea. Dan jujur ya, setelah dioplas ke Korea, saya lihat hasilnya jujur menurut saya, yang asli jauh lebih cantik daripada yang sudah dipermak. Menurut saya, kenapa? Kalau Anda operasi di Korea, muka Anda cetakannya cetakan Korea, saudara.
Perhatikan, dulu ada seorang dokter operasi plastik terkenal, seorang ibu di suami seorang ibu sekarang masih praktek. Saya lihat tuh cetak dari yang keluaran dari operasi plastik sama dokter itu mukanya mirip, cetakannya sama, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, originalitasnya hilang. Nah, saya nggak larang Anda operasi plastik, silakan saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, yang paling penting bukan luar ini, tapi yang paling penting adalah yang di dalam setiap kita. Dulu zaman saudara yang namanya Make Ryan Smile lagi viral. Semua orang operasi tambah lesung pipit. Meg Ryan, itu bintang film Amerika. Sleepless in Seattle, saudara. Kemudian sempat viral dagunya Ling Qingxia. Semua orang dagunya dibelah, saudara. Sekarang lagi model, saudara, hidung cubitnya Michael Jackson, saudara. Hidung wanita dicubit semua ke atas. Nah, jemaat yang diberkati, kenapa? Anda nggak pernah merasa puas. Anda nggak pernah merasa cukup. Anda tidak pernah merasa penuh. Amin, saudara. Yohanes 10 ayat 10 bilang gini. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup. Hidup seperti apa yang Tuhan berikan? Alkitab berkata hidup yang berlimpah-limpah. Alkitab bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa aslinya artinya hidup to the fullest. Hidup yang penuh. Nah, orang sering bilang yang namanya berlimpah-limpah itu konteksnya uang. Salah, saudara. Konteks berlimpah-limpah bukan uang. Karena ada yang lebih penting dari uang. Ada yang lebih penting dari aset. Yaitu sesuatu yang ada di dalam kita. Yaitu apa? Rasa puas. Rasa cukup. Rasa penuh. Betul, saudara? Saya mau tanya, mana yang lebih baik? Penuh deposito atau penuh dengan iman? Perlu dua-duanya, saudara, ya. Betul nggak? Mana lebih penting sudah diberkati Tuhan? Penuh semangat, penuh kasih, penuh roh, penuh iman, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Itu jauh lebih penting. Berapa banyak orang punya uang banyak, punya aset banyak, ketakutan terus. Gak ada damai, gak ada ketenangan, gak ada iman sama sekali. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita memiliki hidup yang penuh. Amin. Masalahnya, kalau Anda tidak merasa penuh, ada space yang kurang. Nah, space kurang ini diisi oleh hawa nafsu, diisi oleh kedagingan. Orang kalau sudah penuh, dia gak peduli validasi orang. Orang kalau sudah penuh, dia nggak peduli pendapat orang. Sudah, lu mau ngomong apa tentang gua sudah penuh. Belajar Yesus. Yesus orang mau ngomong apapun, dia nggak peduli. Kenapa? Dia tahu aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah roti hidup. Dia tahu siapa dirinya. Ketika Anda merasa penuh, Anda nggak perlu perkataan orang, fasilitasi daripada orang. Hati-hati dengan FOPO, F-O-P-O, fear of people opinion. Sekarang orang takut pendapat orang. Nanti apalagi netizen plus 62 kan kejam-kejam, sadis-sadis, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, kita selalu jaga image kita. Kita takut diomongin orang, kita takut ditolak orang. Kita berusaha menjadi sama seperti orang, supaya orang menerima kita. Saya mau beritahu jemaat, tidak semua orang bisa menerima kita. Jujur, sekalipun Anda tidak berbuat apa-apa, sebaik apapun Anda, tetap ada orang yang tidak bisa menerima Anda. Bahkan Yesus, salahnya apa? Dosanya apa? Alkitab bilang dia dihukum mati oleh orang-orang yang tidak suka sama dia. Apa salah Yesus? Apa dosa Yesus? Gak ada. Makanya saya belajar, sudah, kalau Anda penuh, Anda gak peduli dengan omongan teman-teman Anda. Hidungnya kok pesek ya? Saya mau beritahu, orang yang hidungnya pesek umurnya panjang, saudara. Karena nafasnya irit. Yang sepakat katakan amin. Amin. Orang yang pendek gak usah minder, saudara. Orang pendek itu jenius. Albert Einstein pendek, Zacchaeus pendek, Napoleon pendek. Jenius, otaknya encang. Kenapa? Kan semuanya syarafin dari otak, betul gak? Kalau orang pendek, dia perintahkannya cepat, betul gak? Dari otak ke kaki itu singkat, saudara. Betul gak? Anda yang tinggi agak tell me dikit gitu loh ya. Nah,
Jemaat yang diberkati, saya mau beritahu saudara, kita harus cukup. Kita harus puas. Betul gak? Tapi bicara uang, wanita gak pernah puas. Selalu bilang, kurang. Belajar mencukupkan diri. Kenapa kita gak bahagia? Kenapa kita stres? Karena kita tidak pernah merasa full. Sudah hati-hati ya. Kenapa orang kecanduan? Kecanduan narkoba, kecanduan shopping, kecanduan validasi orang. Kita kecanduan. Kenapa? Karena kita pikir ini semua bisa mengisi kekosongan yang ada. Saya mau beritahu, tidak ada manusia yang bisa mengisi kekosongan itu. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Hanya Tuhan. Amin. Harta nggak bisa. Kekayaan gak bisa, kekuasaan gak bisa, semuanya keviralan, popularitas gak bisa. Saya ketemu seorang hamba Tuhan yang konten kreator. Dia bilang, Bapak tahu, sekarang banyak orang hamba Tuhan jadi budak konten, saudara. Begitu dia, ya ini konten ini nanti apa? Konten ini apa? Konten ini apa? Jadi budak konten. Supaya apa? Orang viral, supaya diterima orang, like-nya banyak. Bahaya dunia media sosial sekarang. Kalau ada teman kita lupa like, bisa putus hubungan loh saudara. Itu ibu-ibu sekarang. Ternyata saya baru tahu. Banyak ibu-ibu kalau punya Instagram ya. Jadi dia cek siapa yang like, siapa yang tidak like. Dia lihat jumlah like. Makanya kalau temanmu posting cepat-cepat pencet like. Walaupun Anda nggak tahu isinya apa. Amin, cuma diberkati Tuhan. Orang nggak penuh hari-hari ini. Orang bahagia, diberkati, dia puas. Puas itu di dalam. Penuh itu di dalam. Betul gak saudara? Saudara, satisfied itu di dalam. Ada banyak orang merasa dirinya kurang cantik. Ada banyak orang merasa gini. Cukup itu bukan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi yang namanya cukup adalah kita bisa menikmati dan bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Manusia itu aneh. Dia berpikir gini, kalau saya bisa dapatkan ini, saya akan puas. Saya mau nanya nih, Anda kejar gak? Anda dapatkan? Saya mau tanya, Anda puas gak? Anda puas gak? Jangan cuma geleng ngomong dong. Anda puas gak? Nggak puas. Ternyata puas itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Cukup itu kita bisa menikmati, bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kenapa saya katakan penuh cukup itu bukan uang? Karena Alkitab dalam Yohanes 10 bilang pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya mau beritahu ya, iblis gak pernah tertarik dengan uang Anda. Iblis gak pernah tertarik dengan kekayaan Anda. Iblis gak pernah tertarik dengan harta Anda. Iblis gak pernah tertarik dengan kepopuleran Anda. Gak tertarik. Yang iblis incar adalah iman Anda, damai sejahtera Anda, sukacita Anda, kasih Anda, harapan Anda. Itu yang dia mau ambil, itu yang dia mau curi. Sehingga Anda jadi orang yang kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan iman, dan kehilangan semangat dalam hidup ini. Jemaat yang diberkati, orang yang bahagia apa? Full, content, and satisfied. Yang sepakat katakan amin. Orang kalau sudah kenyang nih, kenyang. Ditawarin makan, mau nggak? Kalau mau tuh congok namanya saudara. Betul nggak? Orang kalau sudah kenyang ditawarin makan nggak mau, gua udah kenyang. Amin. Dunia menggoda kita semua hal. Tapi kalau kita udah kenyang sama Tuhan, kita bilang apa? No. Kita udah kenyang sama Tuhan. Kita udah puas sama Tuhan. Betul gak saudara? Nah, kita bilang ada 3 berkat. Yang pertama berkat di tempat bekerja. Blessing in the workplace. Dikatakan ayat 2 begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Hard working. Artinya apa? Assignment Tuhan buat kita adalah untuk bekerja. Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Mazmur 1 dikatakan apapun yang
dikerjakannya. Tuhan buat berhasil. Kerja, hard working. Ada sesuatu yang dikerjakan. Bisnis kita, pekerjaan kita itu diberkati Tuhan. Ada rasa cukup, ada rasa puas. Kita bisa menikmati, kita bisa saudara, menikmati semua hasil daripada jerih lelah kita. Ada banyak orang bekerja, tapi dia merasa gak puas. Jangan-jangan itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Saudara, ada rasa gak nyaman. This is not my place. Ini gak tempat saya, jalani aja. Nanti Tuhan akan tempatkan Anda pada tempat yang benar. Dan saudara, ada banyak orang, dia mendapatkan berkat dari pekerjaannya, tapi dia gak bisa menikmatinya. Saya pertama kali ke Israel, itu disponsori oleh seorang teman. Saya pikir dia sponsori saya, dia bayarin saya, dia ikut. Ternyata dia nggak ikut, saudara. Jadi saya paiseh dong. Saya nggak enak hati. Saya bilang, bro, lo kok nggak ikut? Ternyata saya baru tahu. Dia itu paling takut naik pesawat terbang, saudara. Dia punya uang banyak, tapi paling takut naik pesawat terbang. Saya, puji Tuhan, uang nggak sebanyak dia. Naik kapal laut bisa, naik bus bisa, naik pesawat bisa, semua bisa, saudara. Itu berkat Tuhan, amin, saudara. Ada berapa banyak orang, saudara, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Selang 7 di sini, 3 sini, 9 di sini, saudara. Punya uang banyak, tapi nggak bisa menikmati hasil jadi lelahnya. Makanya saya mau beritahu, kalau Anda diberkati Tuhan, nikmati berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan berkat itu menjadi kesusahan buat kita. Berkat yang kedua adalah berkat atas keluarga. Alkitab berkata, istrimu akan menjadi seperti apa? Pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi istri-istrinya akan menjadi seperti pohon anggur. Saya mau nanya, pernah lihat buah anggur ya? Buah anggur rasanya apa? Masa manis. Asam juga ya. Coba lihat istrimu di rumah, manis atau asam, saudara. Coba lihat istrimu, manis atau banyak, maaf ya. Istri-istri di rumah tuh asam. Betul nggak? Asam banget, saudara. Mukanya kecut. Kita pulang ke rumah marah-marah. Betul nggak, saudara? Nah, saya sangat bersyukur. Memang tidak mudah memuaskan hati wanita. Selalu semuanya salah. Saya dulu kan suka makan nih, makan, jak. Istri saya marah, lu makan terus. Sekarang saya intermittent fasting, saudara. Dia marahin juga, lu jangan puasa, lu makan juga. Memang wanita serba salah. Yang sepakat katakan amin. Oh, itu korbannya ya. Tidak mudah memuaskan hati wanita. Makanya saya bersyukur di surga sana Bapak, bukan Ibu, saudara ya. Jadi sangat bisa disenangkan, amin. Kalau yang di sana Ibu, wah celaka kita. Gak pernah puas, gak pernah senang. Nah cuma diberkati Tuhan, istri kita seperti pohon anggur yang manis atau yang asam. Banyak istri sama suami itu asam. Saya belajar ya, banyak suami lebih sayang anjingnya daripada istrinya. Kenapa? Anjingnya dicium-cium, dimandiin, dirawat, dibeliin ini, beliin itu, beliin ini buat anjingnya. Istrinya gak pernah diperhatiin. Melongos saya. Kenapa? Anjing itu kadang-kadang kita belajar, ibu-ibu belajar dari anjing ya. Kalau suamimu pulang dari rumah, pulang ke rumah dari kantor, capek, stres, beban, dia pulang. Begitu dia bau kecium dari jauh, anjingnya langsung gitu ya, begitu datang langsung dikejar, dicium-cium, betul gak? Istrinya gitu gak? Istrinya, apa lah? Hah? Bau lah, lu sama siapa tadi? Hah? Istrimu manis apa asam? Terus dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Orang yang bahagia itu ya, istrinya manis, anak-anaknya akur sekeliling mejanya. Sekarang orang kumpul keluarga tuh sudah susah. Betul saudara? Kebahagiaan itu ketika bisa kumpul. Saya punya teman anaknya 5. Yang besar sekolah di London, sudah tamat
kerja di London. Yang kedua, sedang kuliah terakhir di Vancouver. Yang nomor 3, ada di Australia, saudara. Masih ada si kembar 2. Saya bilang yang satu di Jepang, yang satu di Korea. Lengkaplah penderitaanmu setiap tahun keliling dunia. Sampai teman saya bilang ini, Pak, kita mau ngumpul aja susah. Karena yang gede udah kerja, jadi mesti nunggu cuti. Sementara ini kuliah sekolah, berbeda-beda semua. Kita mau ngumpul udah susah. Makanya saudara, yang paling buat kita bahagia ketika bisa kumpul semuanya. Betul gak? Kumpul anak cucu semua. Makanya banyak orang Chinese di malam Sacap Mei sebelum Imlek, kan kumpul keluarga tuh, semua datang tuh. Aduh, rusuh banget tuh saudara, repot banget. Tapi happy kan? Kenapa? Semua kumpul. Kita sekarang zaman modern. Kesalahan kita adalah setiap anak dikasih kamar, dan di kamarnya ada komputer dan TV. Saya mau nanya, anakmu keluar kamar lagi gak? Anda masuk kamarnya mesti pakai visa, Pak Sam. Mesti pakai visa, belum tentu dibukain pintu. Sibuk dengan apa? Handphonenya, dengan laptopnya, dengan TV-nya. Dia gak peduli kita lagi. Zaman dulu hebat. Kita cuma punya satu TV di ruang tamu. Nonton rebutan bareng-bareng. Mamanya pilih drakor, bapaknya pilih football, anaknya pilih SpongeBob. Gak apa-apa. Ribut rusuh tapi happy. Nilai-nilai itu sudah hilang sekarang. Ya apa betul? Kita semakin jauh dengan anak kita. Kita semakin jauh dalam keluarga. Apalagi rumah yang saya kurang setuju, ya ada ponsnya tuh, yaitu rumah utama, beda-beda ruangannya tuh. Ada kita mesti keluar dulu ke sini, keluar dulu ke sini. Itu pasti gak ngumpul, saudara. Pasti gak ngumpul. Tempat yang diberkati, orang bahagia kalau keluarganya bisa ngumpul, amin. Makanya orang Jawa bilang, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Betul gak? Kalau bisa kumpul keluarga, itu indah banget. Itu luar biasa banget. Terus yang ketiga, blessing for personal. Berkat secara pribadi. Dikatakan berkat itu datang dari Sion. Sion adalah tempat Tuhan bertakhta. Ingat, sumber berkatmu bukan bisnismu. Sumber berkatmu bukan pekerjaanmu. Sumber berkatmu datang dari Sion. Datang dari Tuhan. Ketika kau menjadikan Tuhan Raja. Ada hadirat Tuhan dalam usahamu. Ada hadirat Tuhan dalam pekerjaanmu. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Terus dikatakan berkat untuk seumur hidup. Orang benar kalau diberkati bukan temporary. Tapi sampai seumur hidup kita diberkati. Satu orang aja. Seumur hidup kita diberkati. Amin. Dan bukan cuma itu. Berkat itu turun ke anak cucu kita. Amin. Bukan cuma kita diberkati. Tapi anak cucu kita ikut diberkati. Abraham diberkati. Berkatnya kejiprat sama siapa? Ishak. Turun ke siapa? Yakub. Turun kepada generasi berikutnya, bahkan kita kecipratan berkat Tuhan, amin saudara. Nah, coba jadi berkat Tuhan itu begitu hebat, bukan cuma buat kita seumur hidup kita, tapi anak cucu kita diberkati. Yang sepakat katakan amin. Dan berkat itu adalah damai sejahtera, konten, puas, happy, penuh. Amin saudara. Apa rahasianya hidup diberkati? Siapa mau happy? Siapa mau happy? Rahasianya adalah right attitude. Adalah apa? Hidup yang takut akan Tuhan. Ayat 1 katakan diberkatilah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Kok gak dibilang amin ya? Nah, kita harus membangun dalam keluarga kita atmosfer takut akan Tuhan. Anak-anak kita ajarkan untuk takut akan Tuhan. Kita ajarkan sedini mungkin untuk mereka takut akan Tuhan, mereka menghargai Tuhan. Ini yang paling penting. Kita harus bangun atmosfer dalam keluarga kita yang takut akan Tuhan. Nah, harusnya dimulai dari ayah. Dimulai dari laki-laki. Makanya kalau Anda pelajari spesifik, ayat ini berbicara kepada para pria. Blessed be the man. Makanya tadi dalam ayat selanjutnya ada diberkatilah orang laki-laki.
Saya mau berbicara kepada bapak-bapak dulu. Kalau bapak-bapak takut Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Usahamu diberkati oleh Tuhan. Nah, dimulai dari laki-laki yang takut akan Tuhan. Tapi sayang, banyak laki-laki gagal takut akan Tuhan. Saudara, setiap kita meninggalkan warisan, legacy kepada anak cucu kita. Anda bisa meninggalkan banyak warisan, nama baik, nama buruk, harta, utang, Anda bisa tinggalkan banyak. Tapi bagi saya yang paling penting adalah Anda harus tinggalkan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mewariskan hal yang kognitif, yang berbau ilmu pengetahuan. Itu kita harus wariskan. Anak kita harus jadi orang yang cerdas, yang pintar. Kalau boleh lebih pintar dari bapaknya. Amin. Lebih cerdas daripada bapaknya. Kita harus membangun satu new generation yang lebih baik dari kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita wariskan psikomotor, keahlian, kecakapan. Kita wariskan ke anak cucu kita. Mertua saya, mama mertua saya pinter masak. Babi hongnya, hauce meyu-meyu, saudara. Jago masak, enak. Gado-gadonya enak. Dia sotonya enak, pinter masak. Tapi sayang, satu pun resepnya nggak turun ke anak-anaknya, saudara. Bener. Istri saya nggak bisa masak seenak mamanya. Jujur, mamanya jago masak. Nyesel kan? Nggak ninggalin resep warisan leluhur nenek moyang dari tahun 1830 itu. Tahu kan, saudara? Mama mertua saya pintar bahasa Hokkien sama orang Kungfu. Nah, saudara, papa mertua saya guru Mandarin. Guru Mandarin papanya istri saya. Anaknya 5, 1 pun tidak bisa bahasa Mandarin. Sudah. Ngeri gak tuh? Nggak diajarkan. Marafasinya bahasa Nia, saudara. Cepat diberkati. Warisan psikomotor. Dan yang ketiga, warisan efektif. Artinya kita meninggalkan keteladanan bagi anak cucu kita. Keteladanan apa yang paling penting? Yaitu takut akan Tuhan. Kesalehan, betul saudara? Satu survei terhadap 10.000 orang. Ini ilmiah. 10.000 orang. Ditanya gini, siapa orang yang paling berpengaruh dalam spiritualitas Anda? Ditanya 10.000 orang. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam spiritualitas Anda? Urutan ketiga adalah oma atau nenek. Oma nenek kok diam aja ya? Itu pengaruh loh. Nomor 2, siapa saudara? Kira-kira nih, siapa nih? Istri. Banyak bapak-bapak datang gereja hari ini karena istri. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja. Saya ibadah jam 5 sore khotbah. Saya telepon teman saya, bro. Gue jam 5 di gereja lu nih. Ketemu yuk. Ntar tanya bojo dulu. Tanya istri dulu. Jadi mak-mak punya power yang sangat luar biasa. Orang yang paling berpengaruh nomor 1 adalah siapa? Ibu. Nomor 1 ibu. Nomor 2 istri. Nomor 3 oma. Makanya lagu itu lebih banyak bicara tentang ibu daripada ayah. Di doa ayahku. Di doa siapa? Ibuku. Teladan tuh para ibu. Nah, yang jadi masalah 3-3-nya perempuan. Bagaimana kabar Anda laki-laki? Halo. Kita harus menjadi teladan dalam takut Tuhan bagi anak cucu kita. Kita kalau kumpul teman-teman, kita suka minta, Pak ini berdoa. Selalu dia bilang ini, ya biar ibu aja. Istri saya aja katanya. Yang masuk surga istri Anda. Anda gak masuk surga. Ngeri kan? Laki-laki terus jadi imam. Imam itu artinya membawa keluarganya kepada Tuhan.
Makanya yang harus berdoa bukan perempuan. Bukan hanya perempuan. Tapi yang utama adalah laki-laki. Be the man of prayer. Anda mau diurapi. Be the man of prayer. Laki-laki harus jadi iman. Membawa keluarganya kepada Tuhan. Laki-laki harus jadi nabi. Nabi itu artinya memperkenalkan Tuhan kepada keluarganya. Ini Tuhan nih papi ajar ini. Dan dia harus jadi apa? Raja. Memimpin keluarganya. Jadi kalau doa jangan istri saya. Jadi kita ngerjain. Kita gak mau ibu lagi. Kita mau bapak yang doa. Sibuk dia siapin, dia tulis sudah. Bapak di surga. Ketika ketemu dia ngumpul, dia pakai catatan. Bapak di surga, kami bersyukur. Mati lampu sudah. Dia bilang doa dilanjutkan oleh ibu katanya. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Sebenarnya nih ya. Menurut Anda, manusia jatuh dalam dosa, salahnya wanita apa pria? Saya nanya nih, manusia jatuh dalam dosa, itu salahnya wanita apa pria? Hah? Yang bilang wanita angkat tangan. Wanita nggak ada yang angkat tangan. Yang bilang wanita angkat tangan. Ada bapak ya. Yang bilang pria angkat tangan. Wanita semua ya. Yang bilang emangnya gue pikirin angkat tangan. Kita punya konsep yang salah selama ini. Kita pikir manusia jatuh dalam dosa itu biang keroknya perempuan. Perempuan hidup dengan rasa bersalah dari generasi ke generasi. Tahukah Anda manusia jatuh dalam dosa, kesalahan siapa? Adam. Bukan kesalahan Hawa. Makanya Anda lihat ya, akibat Adam jauh lebih berat dari akibat yang diterima oleh Hawa. Kenapa? Saya mau nanya ya, kita mau tanya jawab sebentar ya. Si ular itu datang mencobai siapa? Hawa. Anda pernah bertanya nggak, kenapa Hawa? Lemah. Lemah. Salah Bapak. Wanita bukan makhluk paling lemah. Kuatnya minta ampun saudara. Berani lawan mak-mak Pak? Enggak berani. Berani lawan mak-mak. Kuat. Nah, dengar. Karena Bapak bilang Tuhan. Tuhan ngomongnya sama artinya apa Pak? Yang curang. Apa? Ya kenapa gak sama Hawa? Bukan Hawa, jangan anggap enteng wanita loh. Wanita tuh makhluk paling kuat loh. Makanya dia jadi penolong. Benar sir. Kenapa wanita lebih kuat dari pria? Ada yang tahu? Kenapa wanita lebih kuat dari pria? Karena dia tercipta dari tulang. Anda pria cuma dari debu. Dia dari tulang, keras. Kok nggak dibilang amin ya? Nah, betul jawaban Bapak. Kenapa? Si ular datangnya sama Hawa. Karena Hawa tidak tahu firman. Tuhan bicaranya sama Adam. Saya pelajari ya, saya kaget saudara. Kata tidak tahu, itu bahasa aslinya adalah gelap. Kata tahu bahasa aslinya terang. Ini pentingnya. Anda kalau tahu, Anda ada dalam terang. Anda kalau tidak tahu, Anda ada dalam gelap. Nah, iblis carinya terang apa gelap? Kalau Anda tahu firman, Anda dalam terang. Tapi kalau Anda tidak tahu firman, Anda dalam gelap. Dan iblis akan menipu Anda. Benar? Hawa nggak tahu. Makanya iblis datang sama si gelap. Betul nggak? Nah, saudara, kesalahan Adam adalah harusnya dia kasih tahu sama Hawa. Wah, Tuhan tuh ngomong gini loh, wah. Kita harus gini, kamu jangan makan buah pohon ini loh, wah. Ini persatuan loh, wah. Dia gak sampein. Makanya para suami gagal. Kenapa? Engkau tidak menjadi imam yang membawa Tuhan kepada keluargamu. Engkau jadi nabi yang memperkenalkan Tuhan kepada keluarga. Ini perintah Tuhan nih. Ini jalan Tuhan, ini yang Tuhan mau nih. Sampaikan kepada anak dan istrimu. Celakanya lagi.
waktu Hawa makan buah pohon itu, Adam ada di mana? Di Plaza Indonesia. Oh enggak saudara. Adam ada di mana? Ayo di mana? Yang. Adam ada di mana? Mesti belajar Kejadian lagi nih. Adam ada di sampingnya. Di mana? Di sampingnya. Hilang gak tuh? Istrinya lagi dicobai. Dia di sampingnya, dia diam. Dosa laki-laki terbesar adalah diam. Apa? Udah salah bininya, diam. Udah serong bininya, diam. Saudara, ini saatnya kita emansipasi. Amin. Speak out. Kita speak up. Ngomong kebenaran. Sampaikan kebenaran. Bahkan dia ikut makan. Saya diberkati. Kalau Anda mau hidup diberkati Tuhan, dimulai laki-laki yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut Tuhan? Bagaimana caranya kita takut Tuhan? Kita bisa takut Tuhan kalau kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita. The awareness of God's presence in our life. Tahukah Anda? Roh Kudus tidak tinggal di gedung megah. Dia tidak tinggal di Basilia Santo Petrus. Dia tidak tinggal di kota suci Yerusalem. Tapi Roh Kudus memilih tinggal di mana? Di dalam setiap kita. Dwell in us. Makanya kalau kita bicara hadirat Tuhan itu 3. Hadirat Tuhan itu adalah the omnipresence of God. Tuhan itu maha hadir. Yang kedua adalah the manifest presence of God. Tuhan menyatakan dirinya melalui siapa? Yesus. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah indwelling presence of God. Adalah Roh Kudus yang diam, tinggal, dwell, membangun rumahnya di dalam setiap kita. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di mana? Halo? Di dalam kita. Artinya, kemanapun saya pergi ada siapa? Roh Kudus. Apapun yang saya lakukan ada siapa? Roh Kudus. Saya ngomong apapun yang dengar siapa? Roh Kudus. Jadi Anda sekarang lihat saya, ini bukan cuma saya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam saya. Amin. Jadi apapun yang saya lakukan ada siapa? Roh Kudus. Seandainya Pak Tim 1 minggu 24 jam bersama-sama dengan Anda. Anda berani ngomong kotor gak? Anda berani marah gak? Segan. Begitu mau marah, Pak Tim maaf gak jadi. Ini bayangin, bukan gembala, tapi Tuhan ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Dia lihat semuanya, dia tahu semuanya, dia catat semuanya. Nah kalau Anda menyadari ini, maka kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar, sering saya khotbah di sini. Ketika satu hari rumah dibuat kosong, gak ada orang, dia coba tarik Yusuf. Yusuf apa? Lari. Lari di tempat, lari mendekat atau lari menjauh. Dengar? Yusuf lari menjauh. Nah kita lihat kenapa Yusuf lari. Kejadian 39 ayat 8 dan 9 ayat terakhir saya mau sampaikan. Tetapi Yusuf apa? Menolak. Saya suka kata menolak. Sudah? Orang tidak berbuat dosa alasannya 3. Yang pertama tidak ada kesempatan. Yang kedua tidak ada orang. Jadi dia gak berbuat dosa karena ada orang, dia ada saksi. Yang ketiga karena dia takut akan Tuhan. Hebatnya Yusuf. Ada kesempatan. Ibu-ibu menawarkan dirinya kepada Yusuf. Saudara, yang kedua tidak ada saksi mata. Tapi Yusuf apa? Menolak. Lihat kiri kanan bilang, dia menolak.
Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Yang penting kalimat berikutnya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan apa? Kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Bagi Yusuf, selingkuh itu kejahatan besar. Selingkuh itu adalah dosa terhadap Allah. Amin saudara. Bagi Yusuf, korupsi itu kejahatan besar. Dosa terhadap Allah. Kita harus tegas sama dosa. Gak ada dosa hitam, gak ada dosa putih. Gak ada dosa baik, dosa jahat, gak ada. Dosa is dosa. Dia bilang bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan. Bagi dia dosa itu kejahatan dan melakukan dosa terhadap Allah. Amin saudara. Ada tawaran. Ada kesempatan. Ada jalan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada saksi mata. Tapi Yusuf menolak. Kenapa? Karena dia gak mau melakukan yang jahat. Dia tidak mau berbuat dosa sama Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kok gak ada yang amin ya? Amin. Lihat kiri kanan bilang, takutlah akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Oh, ralabashanda labalaba. Oh, ralabashanda. Tuhan rindu, Tuhan berkata, aku memberikan kamu hidup. Hidup yang penuh. Hidup yang cukup. Hidup yang puas. Hidup penuh dengan roh. Penuh dengan iman. Penuh dengan kasih. Penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Penuh semangat. Penuh. Iblis tidak tertarik dengan harta Anda. Yang iblis mau iman Anda. Yang dia mau curi harapan Anda. Yang dia mau curi kasih Anda. Sukacita Anda. Damai sejahtera Anda. Itu justru yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Happy. Saya berdoa. Setiap kita boleh mengalami happy dalam hidup kita. Konten. Cukup. Jangan pernah merasa kurang ini, kurang itu. Cukup. Kalau Anda cukup, Anda bisa bersyukur. Dan Anda berbahagia. Satisfied. Puas. Puas dengan apa yang ada. Puas. Walaupun rumah saya ukurannya 4L. Lu lagi. Tapi saya bersyukur, saudara. Saya menikmati itu. Bagi saya, kami berdua suka bilang, Tuhan, bisa punya rumah aja. Udah kamsia banget, saudara. Itu mukjizat demi mukjizat. Jadi setiap apapun yang kami terima, kami syukuri. Dan saya belajar ya, ketika kita mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita terima itu akan berlipat kali ganda. Kok gak bilang amin ya? Berlipat kali ganda. Karena ucapan syukur create the atmosphere of blessing dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur, kita konten, puas. Kami duduk di meja makan, duduk ngobrol, istrinya buat kopi, dia barista sekarang. Kita bisa enjoy ya sayang ya. Dia bilang ini, kopi di sudut dia ini paling enak kopi saya kan. Ya. Tapi memang enak kopinya. Karena dia buatnya dengan cinta. Nah saya mau beritahu saudara. Puas. Cukup konten. Kita bahagia loh. Yang ngeri itu kalau suami istri satu rumah tapi gak pernah ketemu tuh. Saya pernah layani seorang anak perempuan. Dia bilang, Om, doain dong Om. Saya bilang, kenapa? Biar tiap hari itu Natal dan Imlek. Hah? Kenapa? Saya ketemu Papa cuma 2 kali setahun. Natal dan Imlek. Papa sibuk banget. Dia grounding di rumah cuma Natal dan Imlek.
Aduh, kesian banget ya. Tidak pernah lihat bapaknya. Bagi saya kebahagiaan rumah tangga ketika kita sama-sama. Makanya kalau Anda lihat saya, Anda akan lihat istri saya. Kalau Anda lihat istri saya, Anda akan lihat saya. Seperti Yesus bilang, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Kira-kira begitulah. Jadi selalu satu paket. Buy one, get one, free. Betul gak? Kita selalu bersama-sama, walaupun berantem-berantem juga. Ke Korea berantem, ke Tokyo berantem, di Singapura berantem, di rumah berantem. Karena tiap hari sama-sama. Konfliknya lebih apa? Lebih gampang. Tapi kita bahagia sayangnya. Kita happy banget ya. Betul nggak? Emas kami nggak banyak. Nggak ada mungkin ya. Kemarin mau coba beli emas, udah nggak ada stok, saudara ya. Tapi saya bersyukur, saya bahagia. Saya bersyukur punya istri satu, nggak habis-habis, semakin cantik, semakin diberkati. Saya nggak pernah bilang loh sama istri saya, istrinya si itu lebih cantik loh, nggak pernah ya. Karena bagi saya dia yang tercantik dalam hidup saya. Puas, konten, cukup. Amin saudara. Kalau kau punya itu kau orang yang diberkati Tuhan. Kau orang yang bahagia. Dan itu akan terjadi kalau kita takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Biar ini memberkati setiap kami. Biar hati kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan. Kami memiliki hidup yang Tuhan desain dalam hidup kami. Hidup dalam kelimpahan. Hidup yang penuh, hidup yang konten, yang cukup, yang puas. Hidup yang satisfied di dalam Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Karena Tuhan memberkati kami dengan semua hal yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Untuk unconditional blessing yang Tuhan berikan. Dan untuk conditional blessing yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan kami mau terima happy itu. Kami mau terima truly happiness. Kami mau terima real happiness itu terjadi dalam hidup setiap kami. Berkati pekerjaan bisnis usaha kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati personal setiap kami. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan sudah singkapkan rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Biar kami jadi pelaku firman-Mu. Berkati Pastor Tim, Ibu Evelyn. Berkati Tuhan. Semua tim pengembangan gereja ini. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi lebih dahsyat, lebih hebat. Lebih luar biasa lagi. Pakai mereka untuk menjadi senjata kebenaran. Bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Diberkati semua jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang stres, depresi, putus asa. Tuhan berikan semangat yang baru. Diberkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua saudara yang diberkati, yang bahagia, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Salami kata kiri kali bilang kamu orang yang sangat diberkati. Haleluya. Thank you so much Pastor Agus Lutar untuk firman-Nya. Biar kami semua menerima kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Amin. Amin. Oke, apakah ada hari ini yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Kalau belum ada, it's okay. Adakah? Anyways, we welcome you. Kalau misalkan ada yang pertama kali hadir di sini, and we'll see you again. Oh ada, shalom. Boleh mungkin yang di sekitarnya. We hope to see you again next week. Semoga ini bisa menjadi rumah bagi kalian juga. Oke, sekarang kami mau masuk ke dalam persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama lewat amplop, lalu lewat kantong dan juga lewat QR code. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah Engkau berikan pada hari ini Bapak. Kami mau menerima Tuhan kebahagiaan yang sejati yang kami bisa temukan hanya di dalam Engkau. Bapak, kami sudah menerima bagian yang terbaik Tuhan daripada-Mu dan kami mau memberikan kepada-Mu Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biar sikap hati kami Tuhan pada saat kami memberi berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita saksikan CLC News.
City of Love Church selama sepekan. City of Love Church sebagai gereja pemuritan mengajak jemaat untuk bergabung dalam COF, Community of Love. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menemui pelayan di counter depan. COF Intercon. COF Betani. COF Green Lake. COF Serpong. Woman of Love pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatma. Mari berdoa bersama-sama secara unity dalam rumah doa setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Ibadah Raya hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025 akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Sunardi. Ibadah hari Minggu akan disertai ibadah Love Gift Church dan ibadah CLC Youth pada pukul 10 pagi. Persembahan atau perpuluhan dapat dilakukan melalui scan QR, melalui transfer bank, atau dapat melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Himbauan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR dapat memeriksa kembali nama rekening, yaitu GBI City of Love HO. Newsletter City of Love Church bulan Oktober sudah terbit dan bisa diambil di pintu depan. Follow akun Instagram City of Love Church dan download CLC Apps di App Store dan Play Store. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus menyertai. Kami segenap pekerja jemaat City of Love mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Andi Lautan dan Ibu yang sudah menjadikan saluran berkat di tempat ini. Tidak pernah henti-hentinya Pak Agus selalu menabur virus-virus cinta di gereja kita, amin. Ya, tiap kali Pak Agus Lutan memberikan firman di sini, saya semakin cinta sama istri saya, Pak. Dan saya percaya semua laki-laki di sini juga makin cinta kepada istrinya setelah Pak Agus menjadikan saluran berkat di tempat ini. Berikan tepuk tangan lagi sekali buat Pak Agus Lutan dan Ibu yang telah melayani tempat ini. Dan tidak henti-hentinya Gereja City of Love juga menghimbau semua jemaat, terutama pekerja yang sudah aktif melayani, untuk mari kita bersama-sama selain hari Minggu kita berkumpul di dalam Community of Love, yaitu COF. Carilah tempat COF di mana-mana yang paling dekat dengan rumah kita dan nyaman dengan komunitas yang sesuai dengan kita. Ada banyak COF di tempat kita ini dan bisa nanti ditanyakan di depan, ada counter City COF, bisa ditanyakan tempatnya. Mari saja kita bangkit berdiri, ibadah kita selesai, kita mau menerima berkat. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa.
sekali lagi mengucap syukur. Syukur Bapa, ku mau bersyukur padamu. Buat kasih setiamu Tuhan. Ku mau bersyukur sekali lagi. Mari kita mengangkat tangan, serukan lebih lagi. Ku mau bersyukur padamu. Ku mau bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan di dalam. Ku mau bersyukur padamu. Haleluya. Sekali kita sembah Dia. Kurama sikira labara 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 labara. Kurama senjara labara 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 labara. Kirama sikira labara 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 labara. Kurama sikira labara labara labara. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan, karena kasih karuniamu, berkat-Mu bercurah Tuhan. Karena tidak ada yang lebih layak dan pantas kami serahkan Tuhan. Kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala berkat ada dalam kami Tuhan. Itu semuanya ada daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk menerima berkat daripada-Mu. Pulanglah, terimalah berkat, kiranya Tuhan memberkati engkau, menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta melimpahi engkau dengan kasih karunia, anugerah dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir hidup di bumi, bahkan Dia mati dan bangkit, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah turun atasmu, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Terima kasih CLC Worship yang telah melayani hari ini.